Selamat siang dan selamat bertemu kembali di kelompok tani Bumi Birawa, Sasuksimo, Saparpiro, Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini akan saya jelaskan bagaimana cara kita produksi jamur. Sebelum kita melakukan hal itu, perlu saya sampaikan bahwa jamur itu macam-macam. Ada jamur merang, ada jamur kuping, ada jamur steak, dan ada jamur tiram. Yang kami tekuni di sini hanya satu jenis jamur, yaitu jamur tiram. Bahan-bahan yang dibuat untuk media jamur tiram itu ada 3. 1, serbuk kayu. Yang kedua, bekatul. Yang ketiga, kapur tani, atau boleh juga kapur bangunan juga bisa. Itu punya sama. Caranya, langkah awal yaitu kita sebut dengan pengadukan. Jadi antara serbuk kayu, bekatul, terus kapur, kita aduk jadikan satu dengan perbandingan. Kalau saya menggunakan rumus yang pertama, yaitu setiap satu kasang serbuk kayu itu saya pakai aturan katunya 2,5 atau 2 kg bekatul. Untuk kapurnya ya kurang lebih 1 kilo. Tapi Anda harus tahu manfaat katul yaitu sebagai bahan makanan bagi jamur. Jadi prinsipnya kalau kita gunakan semakin banyak katulnya, itu nanti akan muncul jamur semakin subur. Itu ya. Jadi antara kapur, bekatul, terus dolomit itu atau kapur tani, kita aduk jadi satu. Dan pengadukan itu harus benar-benar homogen, nggak boleh tidak homogen. Jadi benar-benar campur. Caranya biar benar-benar campur, setelah kita aduk dengan satu, kita ayak. Dan kita wajib ayak, soalnya biasanya itu serbuk kayu itu kotor. Ada tanahnya, ada bekas-bekas gergaji, itu kan banyak yang serbuk, itu harus kita singkirkan. Soalnya kalau nanti dalam baglo udah jadi ada serbuknya yang kasar, itu gagal ya. Kita aduk jadi satu seperti ini udah jadi. Setelah kita aduk bahan 3 tersebut dari satu, kita campur dengan air. Tapi Anda harus ingat, kalau terlalu basah, dalam arti kebanyakan terlalu banyak air, itu dimungkinkan jamur akan gagal. Tapi kita punya cara untuk mendeteksi atau mengukur kadar air. Caranya gini. Media tanam yang sudah jadi, udah kita campur 3 macam tadi, kita genggam erat-erat. Ya, kita genggam yang sekuat tenaga. Andai kata menetes cukup banter, berarti terlalu banyak air. Tapi andai kata kita genggam sekuat tenaga tidak menetes, atau menetes tapi tidak kelihatan, itu berarti udah off. Ya. Itu tahap pertama. Setelah kita aduk jadi satu dan udah kita basahin pakai air, kemudian kita tutup pakai plastik. Kita tutup. Ya, kita tutup seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini ya, kita tutup atau media kita tumpuk kurang lebih setengah meter ya. Kemudian kita tutup pakai plastik. Usahakan yang rapat ya. Ini yang namanya pengomposan, yang bertujuan agar senyawa-senyawa itu teruraikan dan mudah dicerna oleh jamur. Berapa sih lamanya pengomposan? Lama pengomposan itu paling enggak 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Ya. Setelah kita 2 hari 2 malam, kita cek. Ya, kita buka. Kalau panas, ya. Kalau panas kurang lebih mencapai suhu 50 derajat Celcius, berarti pengomposan berhasil. Tapi andai kata tidak panas,
cuma hangat, berarti itu mungkin gagal. Jadi kita harus sudah termometer untuk mengukur suhu panasnya pengomposan, ya. Seperti itu. Ya. Ini namanya pengomposan. Ini lamanya 2 hari 2 malam. Setelah 2 hari 2 malam kita buka, ya. Tapi bukanya jangan seluruhnya. Setelah kita ukur kira-kira panasnya itu 50 derajat, ini insya Allah sudah siap untuk dicetak menjadi bagluk-bagluk seperti ini. Seperti ini. Caranya tuh. Lihat caranya. Ya. Itu caranya membuat bagluk. Bagluk. Ya. Terus itu caranya membuat bagluk atau processing media. Media adalah tempat tumbuhnya jamur. Ya. Usahakan yang madet. Jadi kenapa sih harus madet? Ya harus madet, kalau madet itu tahan lama. Jadi kalau cuma diwadahin gini, ya nggak tahan lama. Ya, ya kan. Setelah dimasukkan dalam plastik, kita tutup rapat-rapat. Usahakan harus rapat, tidak boleh ada udara yang keluar atau masuk. Soalnya kalau nggak rapat, kemungkinan ada binatang pengganggu masuk ke dalam bagluk. Dan ini harus benar-benar rapat. Jadi ini yang namanya motif apa? Aji ya? Ini bagluk. Ini nguluna kayaknya jojo. Uang tiang. Nah setelah kita siap atau setelah kita pindah ke dalam plastik, ya seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita harus melaksanakan tahap sterilisasi. Tujuannya adalah untuk membunuh bibit jamur liar supaya mati. Jadi kita harus disterilkan. Caranya kita masukkan ke dalam ini, ya, masuk dalam ruang sterilisator, ya. Kita tata dengan rapi, ya. Nanti kan sampai penuh ini, kurang lebih 350 bagluk masuk semuanya, ya. Kemudian kita tutup pintunya, ya, kita kancing. Setelah itu kita bakar pakai api. Berapa lamanya kita bakar? Kita harus merebus bagluk ini. Kalau kita gunakan kurang lebih 9 jam, ya. Tapi kita hitung itu mulai dari mendidih, jangan kita hitung dari awal. 9 jam itu kita ambil setelah air dalam ini, alat sterilisator ini mendidih. Kita rebus selama 9 jam. Kalau lebih dari itu boleh-boleh saja, tapi kita harus menghemat bahan bakar, menghemat biaya. Contoh gini ya. Kalau kita kok setelah saya cari kurang-kurang lama, nanti bisa terjadi seperti ini, ya. Udah putih, jadi hitam. Kadang-kadang tumbuh ini tumbuh hijau. Kalau ini udah tumbuh jamur hijau, ini udah gagal. Ini harus kita buang. Soalnya kalau kita nggak buang, nanti ini cepat menular. Yang sering terjadi adalah udah putih kok bisa menjadi hijau. Ini dikarenakan ketika kita mengaduk ini ada yang kering. Jadi ketika kita mengaduk ini kurang homogen, ya. Jadi ada yang kering, ada yang nggak kena air. Itu akhirnya ini bisa tumbuh hijau. Setelah tumbuh hijau, ini kan berarti bibit jamur liar. Ini harus segera kita buang. Kalau kita buang, nanti ini akan menular ke yang lain. Jadi harus kita segera buang, ya. Ya. Dan lagi, ini adalah alat sterilisasi. Kita rebus selama 9 jam, minimal 9 jam.
kurang dari itu kemungkinan jamur akan gagal. Jadi makin lama makin baik. Ya cukup dulu. Nah, sampailah kita pada tahap keempat, yaitu tahapan inokulasi. Apa sih inokulasi? Inokulasi ialah proses memasukkan benih ke dalam bag glove. Tapi sebelum inokulasi kita laksanakan, kita harus yakin bahwa balok ini telah benar-benar dingin. Ya, suhunya maksimal sekitar antara 35 derajat sampai 40 derajat. Soalnya di atas suhu itu dimungkinkan jamur itu tidak bisa tumbuh atau gagal tumbuh. Bagaimana sih caranya memasukkan benih atau es jika ke dalam bag glove? Itu bisa dilihat di putikan, silakan. Anggur, masuk anggur. Ya. Ya, lanjut. Setelah benih kita masuk ke dalam bag glove, usahakan secepat mungkin kita tutup bag glove ini supaya kita untuk menjaga jangan sampai ada virus-virus yang masuk ke dalam bag glove. Jadi saya ulangi bahwa inokulasi itu harus dilaksanakan di ruang yang khusus atau ruang yang tertutup. Jadi kanan kiri, depan belakang ini harus benar-benar tidak bisa kemasukan angin dari luar. Sekarang setelah bag glove kita isi dengan benih, lalu kita tutup. Dengan tutup yang sudah disediakan. Caranya itu seperti itu. Caranya menutup. Ya. Tahapan inokulasi kita besok sambung pada tahapan berikutnya. Sekian.